Selamat datang kembali di penelusuran sumber-sumber Anda bersama kami. Hari ini kita bahas bab 7 yang, menarik banget. Mesin penarik kesimpulan cepat. Sumber ini mengupas tuntas gimana satu bagian pikiran Anda, kita sebut aja sistem 1 ya, itu seringkali kayak mesin yang langsung lompat ke kesimpulan. Kadang tanpa kita sadari sama sekali. Betul. Jadi, materi ini memang keren. Mari kita coba bedah bareng ya. Gimana sih sebenarnya proses ini jalan di kepala Anda? Dan kenapa ini jadi penting buat kita pahami? Iya, gimana tuh? Intinya gini loh, Anda punya sistem 1 di pikiran yang kerjanya otomatis. Cepet banget, hampir nggak perlu mikir. Nah, sistem ini jago banget merangkai cerita yang kedengarannya koheren, nyambung gitu, dari informasi apa aja yang lagi ada di depan mata. Menarik. Yang bikin kaget nih, buat sistem 1, ini kualitas atau bahkan jumlah informasinya itu seringkali nggak terlalu jadi soal. Oh ya, nggak penting gitu ya? Iya, fenomena ini dirangkum jadi satu akronim keren. YSIAT. What you see is all there is. YSIAT, oke? Artinya, apa yang Anda lihat atau tahu saat itu, ya cuma itulah realitas bagi sistem 1. Dia nggak secara alami berhenti terus nanya, tunggu dulu, ada info lain nggak ya yang penting tapi belum kelihatan? Jadi dia langsung hajar aja gitu ya? Betul, dia kerja cuma pakai apa yang ada. Ini artinya pikiran Anda bisa jadi secara aktif nutup mata dari informasi yang nggak langsung kelihatan. Nah, ini kan resep jitu buat bias jadinya. Wah, nah ini dia nih bagian yang seru banget. Kita coba pakai contoh dari sumber Anda ya. Misal ada pertanyaan, apakah si Mindik ini bakal jadi pemimpin yang baik? Dia orangnya cerdas dan kuat. Gimana tuh reaksi spontan Anda? Kayaknya langsung kepikiran iya gitu ya. Iya kan? Kenapa bisa secepat kilat gitu? Iya. Rasanya kayak pikiran Anda itu langsung aja gitu merajut skenario paling bagus, cuma dari 2 kata sifat tadi, sistem 1 menyajikannya dengan mulus, tanpa banyak tanya. Tapi coba deh bayangin kalau 2 kata sifat berikutnya itu ternyata korup dan kejam. Waduh. Nah, kesimpulan awal tadi jadi kerasa prenatur banget kan? Kita udah lompat duluan sebelum gambaran lengkapnya kelihatan. Betul. Jadi gegabah gitu ya. Persis, ukuran sukses buat sistem 1 itu bukan akurat atau lengkapnya data, tapi seberapa koheren cerita yang berhasil dia bikin. Makin mulus ceritanya kedengeran, makin dia percaya. Nah, pas informasi lagi langka, dan ini kan sering banget kejadian ya, sistem 1 ini jadi kayak mesin pembuat kesimpulan prematur. Dia cenderung cuek sama ambiguitas, nekan rasa ragu. Demi apa? Demi bikin narasi yang paling masuk akal dengan data seadanya saat itu. Oke. Terus konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya besar. Salah satunya, kesan pertama jadi, kuat banget efeknya. Ini yang sering disebut efek halo. Efek halo, gimana tuh? Jadi, satu sifat positif, misalnya cerdas tadi, itu bisa kayak nyebar gitu, bikin kita nilai sifat-sifat lain orang itu jadi lebih positif juga. Padahal kita belum tentu punya bukti loh. Oh, jadi kayak satu hal bagus nutupin yang lain ya? Bisa dibilang gitu. Dan informasi yang datang belakangan, apalagi kalau bertentangan sama cerita awal, itu seringkali dicuekin atau susah banget buat goyangin cerita yang udah keburu nempel di kepala. Ini nyambung sama bias konfirmasi dong ya? Nah, tepat sekali. Ini nyambung banget sama bias konfirmasi. Begitu ada cerita terbentuk, kita jadi cenderung aktif nyari dan lebih gampang percaya sama info yang dukung cerita itu. Sambil, tanpa sadar, kita ngabaikan bukti-bukti yang justru nggak cocok. Kayak misalnya, Anda baru beli mobil merek X. Tiba-tiba rasanya di jalanan banyak banget lihat mobil merek X. Iya, sering gitu. Padahal jumlahnya ya segitu-gitu aja. Cuma karena perhatian Anda sekarang fokus buat membenarkan pilihan Anda itu. Jadi apa artinya ini semua buat Anda dalam keseharian? Artinya kecenderungan lompat ke kesimpulan ini bukan hal aneh tapi terjadi terus-menerus. Anda mungkin jadi bikin opini soal teman kerja, soal derita, bahkan soal produk. Cuma berdasarkan potongan info yang terbatas tapi rasanya klik dan koheren buat sistem 1 Anda. Ini kayak jalan pintas mikir tapi ada ongkosnya. Betul, dan ini titik krusialnya nih. Ada juga sistem 2 di pikiran Anda. Nah, ini bagian yang lebih lambat, lebih analitis, butuh usaha, dan bisa mikir kritis. Oke, si pemikir yang serius ya.
Iya, tapi pas sistem 2 ini lagi capek, atau lagi sibuk mikirin hal lain, atau mungkin lagi mager aja. Nah, pertahanannya jadi lemah. Saat itulah Anda jadi lebih gampang percaya sama apa aja, termasuk pesan-pesan persuasif yang mungkin isinya kosong atau bahkan nipu. Wah, bahaya juga ya. Kenapa? Karena sistem satu yang gampang percayaan ini ngambil alih kendali tanpa disaring dulu sama sistem 2. Soalnya ragu, skeptis, itu kerjaannya sistem 2. Dan itu butuh usaha. Oke, jadi meskipun cepat, lompatan kesimpulan ini bisa bikin kita bias ya. Tapi kan kecepatan ini kadang berguna juga dalam hidup nggak sih? Di mana kira-kira batasannya biar kita nggak kejebak? Pertanyaan bagus itu. Tentu aja efisiensi sistem satu ini sangat berguna kok. Dia ngurusin ribuan keputusan kecil tiap hari dengan cepat, jadi kapasitas mental kita nggak habis. Kayak nyetir di jalan yang udah hafal, ngertiin kalimat sederhana, itu semua kerjaan sistem satu. Iya juga ya. Bahayanya muncul kalau kita ngandelin intuisi cepat ala sistem satu ini buat keputusan yang lebih rumit, yang risikonya gede, atau di situasi baru di mana info lengkap itu penting banget. Nah, kayak yang ditekankan di bab 7 ini, disitulah WSIATI bisa jadi jebakan. Oke, jadi jelas ya, mesin penarik kesimpulan cepat ini emang bagian dasar cara kita mikir. Alat adaptasi biar kita bisa jalan di dunia yang kompleks ini dengan cepat. Tapi yaitu, ada paket rentan biasnya, apalagi kalau infonya nggak lengkap. Nah, ini membawa kita ke satu refleksi penting buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, seberapa sering dalam keputusan Anda, mau itu besar atau kecil, Anda benar-benar jalan cuma berdasarkan WSITI, cuma berdasarkan apa yang kelihatan jelas aja. Seberapa sering Anda secara sadar berhenti sebentar buat nanya, informasi penting apa ya yang mungkin nggak kelihatan di sini? Potongan cerita apa ya yang hilang dari narasi yang rasanya udah pas banget ini? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya, mulai mempertanyakan apa yang nggak terlihat itu bisa jadi langkah awal buat ngelawan jebakan kesimpulan yang terlalu cepat tadi.